Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Geologi Struktur. Sebelum memulai praktikum, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalati Wayo. Saya akan menjelaskan mata acara ketiga praktikum geologi struktur tentang ketebalan dan kedalaman. Maksud dan tujuan. Nah, adapun maksud dilakukan praktikum ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang berhubungan dengan ketebalan dan kedalaman. Nah, tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama yaitu praktikan dapat memahami definisi dari ketebalan dan kedalaman. Yang kedua, praktikan dapat memahami prinsip pengukuran ketebalan baik secara langsung dan tidak langsung, serta pengukuran kedalaman baik secara langsung dan tidak langsung. Yang terakhir yaitu praktikan dapat memahami pengukuran ketebalan dan kedalaman secara grafis maupun secara matematis. Adapun alat dan bahan yang dipakai dalam praktikum ini, yang pertama itu ada alat tulis menulis, penggaris, busur derajat, kalkulator, dan pensil. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kertas kalkir A4, kertas HVS A4, problem set, dan juga kertas grafik. Selanjutnya yaitu pengertian tentang ketebalan dan kedalaman. Ketebalan adalah jarak terpendek yang diukur antara dua bidang sejajar yang merupakan batas antara dua lapisan. Sedangkan kedalaman adalah jarak vertikal dari suatu ketinggian tertentu terhadap suatu titik. Nah, pengukuran untuk ketebalan dan kedalaman dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran ketebalan dan kedalaman secara langsung dilakukan pada daerah yang relatif datar dengan kedudukan perlapisan hampir tegak. Atau dengan kata lain, pengukuran ketebalan secara langsung diterapkan bila topografi tegak lurus dengan kemiringan daripada batuan. Selanjutnya untuk pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara tidak langsung dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu cara matematis dan yang kedua cara grafis. Untuk cara matematis, perhitungan ketebalan dan kedalamannya itu dilakukan dengan ilmu ukur sudut atau dapat menggunakan rumus trigonometri diantaranya sinus, kosinus, dan tangen. Sedangkan untuk cara grafis, perhitungan ketebalan dan kedalaman dapat menggunakan diagram Alignment. Nah, untuk diagram Alignment ini dapat dilihat pada gambar 2.4 dan gambar 2.5 pada modul praktikum geologi struktur. Demikian materi tentang ketebalan dan kedalaman. Selanjutnya dapat kita lihat pada arah penggambaran. Ya, selanjutnya yaitu untuk arah penggambaran pada ketebalan dan kedalaman. Yang pertama di sini yaitu yang searah dengan lereng. Nah, diketahui kedudukan north 200 derajat east per 30 derajat. Nah, slope-nya di sini 70 derajat. Tebal semu 350 meter, skalanya 1/5000 dan jarak lapangannya 250 meter. Yang ditanya di sini berapa ketebalan dan kedalamannya. Yang pertama dibuat yaitu membuat garis bantu sepanjang 2 cm. Nah, untuk garis bantu ini bisa menggunakan bisa 3 cm, 4 cm, 5 cm. Terserah. Dan di sini saya memakai 2 cm. Setelah dibuat garis bantu, selanjutnya kita harus mencari slope-nya sebesar 70 derajat. Nah, untuk mencari slope 70 derajat, selanjutnya hitung 70 derajat dari arah east. Nah, langkah selanjutnya itu untuk tebal semunya. Di sini tebal semunya yaitu 350 meter. Nah, di sini kita akan konversi ke dalam satuan sentimeter.
Untuk konversi dari satuan meter ke sentimeter, 350 kita kalikan dengan 100 dan kita bagi dengan skalanya. Skalanya di sini adalah 5000, berarti 350 dikali 100 dan dibagi 5000. Maka hasilnya kita dapatkan 7 cm. Nah, 7 cm ini kita akan buat garis penghubung untuk tebal semunya. Nah, tarik garis sepanjang 7 cm. Setelah ditarik garis sepanjang 7 cm, kita buat lagi garis bantunya dengan panjang 2 cm. Selanjutnya untuk mencari dip sebesar 30 derajat, tempelkan arah 0 ke arah waist dan hitung sebesar 30 derajat. Nah, setelah didapat 30 derajat, kita cari lagi 30 derajat pada garis bantu yang kedua. Caranya sama dengan menempelkan titik 0 pada waist dan hitung 30 derajat ke arah north. Setelah didapat 30 derajat, kita akan menentukan berapa sudut yang terbentuk di sini antara tebal semu dan garis yang telah didapat dari 30 derajat tadi. Nah, untuk mendapatkan berapa besar sudut yang terbentuk, maka 70 derajat dari slope kita kurangi dengan 30 dari dip. Maka hasilnya adalah 40. Dan sudut yang dibentuk di sini adalah 40 derajat. Selanjutnya yaitu untuk menentukan ketebalannya. Nah, di sini untuk menentukan ketebalannya kan belum diketahui. Maka yang ditanyakan di sini ketebalannya, berapa ketebalan dari lapisan tadi apa ya? Nah, maka yang ditanyakan di sini berapa ketebalan dari lapisan batuan. Nah, untuk mendapatkan berapa ketebalan dari lapisan ini, kita gunakan rumus yaitu T sama dengan 7 dikali dengan sin 40. Nah, kenapa di sini dipakai 7? Karena tebal semunya di sini adalah 7 cm. Jadi 7 kita kalikan dengan sin 40. Nah, kenapa kita gunakan sin di sini? Karena yang ditanyakan adalah depannya dan yang diketahui adalah miringnya. Jadi yang digunakan adalah rumus sin. Kita jumlahkan antara 7 dikali dengan sin 40. Maka hasilnya adalah 4,4 cm. Nah, hasil yang kita dapatkan dalam bentuk cm akan kita konversi ke dalam bentuk meter. Maka caranya 4,4 kita kalikan dengan skala dan kita bagi dengan 100. Maka hasilnya adalah 220 meter. Maka ketebalan dari lapisan batuan ini adalah 220 meter. Mengetahui berapa kedalaman dari lapisan batuan. Nah, untuk menentukan berapa kedalamannya, yang pertama itu kita harus tahu dulu berapa sudut yang terbentuk di sini. Untuk mengetahui berapa sudut yang terbentuk, kita kurangi saja dari slope dan 30 derajat yang sini kita dikurangi. Jadi 70 dikurangi 30 berarti 40. Maka kita akan mencari sebesar 40 derajat. Caranya, titik 0 ditempelkan pada garis yang telah ada pada sudut 30 derajat dan cari sebesar 40 derajat. Nah, setelah didapat 40 derajat, selanjutnya yaitu
kita konversi jarak lapangannya. Mulai dari 250 meter, kita konversi ke sentimeter. Nah, jika sudah dikonversi, maka jarak lapangan tadi kita akan tarik ke bagian atas. Sebesar 5 cm. Nah, setelah ditarik garis sebesar 5 cm, selanjutnya yaitu titik terakhir pada garis 40 cm. Selanjutnya kita menarik garis tegak lurus. Nah, untuk mencari ketebalannya, maka kita harus mengetahui dulu berapa nilai D-nya, nilai D1-nya, dan nilai D2-nya. Nah, yang pertama itu untuk D-nya. Nah, untuk D-nya di sini kita gunakan 5 dikali dengan sin 70. Nah, kenapa 5? Karena jarak lapangannya di sini adalah 5 cm. Jadi yang kita gunakan di sini jarak lapangan 5 dikalikan dengan sin 70. Nah, kenapa bisa sin 70? Karena yang ditanyakan di sini depannya yang diketahui adalah miringnya. Jadi kita gunakan rumus sin. Jadi 70 ini didapat dari sudut 40 derajat ditambahkan dengan sudut 30 derajat. Jadi 5 dikali dengan sin 70. Setelah didapat hasil D-nya, selanjutnya kita akan mencari D1. Rumus untuk mencari D1 adalah D dikurangi dengan D2. Nah, sementara kita belum mengetahui berapa nilai D2, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai D2. Untuk mencari nilai D2, maka kita harus mengetahui dulu nilai X. Nah, nilai X-nya di sini berada di garis di dekat sudut 30 derajat. Nah, untuk mencari nilai X-nya di sini dengan kita pakai rumus X sama dengan 5 dikali cos 30. Nah, kenapa 5 di sini? Karena kita pakai di sini adalah jarak lapangannya. Nah, jarak lapangannya adalah 5 cm dan dikalikan cos 30. Nah, kenapa dipakai cos? Karena yang ditanyakan di sini adalah samping dan yang diketahui adalah miringnya. Jadi yang kita pakai adalah cos. Nah, 30 ini merupakan besar sudut dari D2. Berarti 5 dikalikan dengan cos 30. Nah, hasilnya 4,3. Jika kita telah mendapat hasil dari X, maka kita baru bisa mencari untuk nilai D2. Nah, nilai D2 sama dengan nilai X-nya yang telah kita dapatkan, kita masukkan 4,3 dikali dengan tan 30. Nah, kenapa bisa kita pakai di sini tan 30? Karena nilai 4,3 ini sudah diketahui. Nah, yang ditanyakan di sini depannya dan yang diketahui adalah sampingnya. Berarti kita pakai rumus tan. Berarti 4,3 dikalikan dengan tan 30 adalah 2,4 cm. Setelah kita mendapatkan nilai D2, maka selanjutnya baru bisa kita kerjakan yang D1. Nah, untuk D1-nya sendiri, nilai D yang telah kita dapatkan 4,5 cm kita kurangi dengan nilai D2 yang telah kita dapatkan, yaitu 2,4 cm. Setelah didapatkan hasil dari D1, maka selanjutnya akan kita konversikan dari cm ke meter. Untuk mengkonversi, hasil dari D1 dikalikan dengan skala dan dibagi dengan 100. Nah, hasilnya adalah 125 meter. Maka ketebalan dari lapisan batuan ini adalah 125 meter. Selanjutnya yaitu untuk arah yang berlawanan dengan lereng. Nah, seperti yang tadi, yang pertama itu yang kita buat adalah garis bantunya. Di sini garis bantunya saya buat sepanjang 2 cm. Dan lebarnya juga 2 cm.
Selanjutnya yaitu kita menentukan slope-nya. Nah, untuk menentukan slope-nya, titik nolnya kita pusatkan pada arah east. Dan kita cari sebesar 70 derajat. Nah, setelah didapat titik untuk 70 derajat, selanjutnya yaitu kita tarik garis sepanjang 7 cm. Nah, 7 cm itu didapatkan dari tebal semu 350 meter, kita konversi ke cm, yaitu 350 dikali dengan 100 dibagi dengan 5000. Nah, 5000 ini merupakan skala. Nah, hasilnya yaitu 7 cm. Kita tarik garis sepanjang 7 cm. Nah, setelah ditarik garis sepanjang 7 cm, selanjutnya kita membuat garis bantu yang kedua. Panjang dan lebarnya sama, yaitu 2 cm. Selanjutnya yaitu kita hitung dipnya sebesar 30 cm. Nah, caranya itu titik nolnya kita letakkan pada arah west. Dan cara menghitungnya itu kita menghitung ke arah bawah. Selanjutnya tempelkan nol ke arah west dan cari 30 derajat ke arah short. Nah, selanjutnya tarik garis sepanjang yang diinginkan. Setelah didapat 30 derajat, kita cari lagi 30 derajatnya untuk garis bantu yang kedua. Caranya sama dengan pencarian 30 derajat pada garis bantu pertama. Selanjutnya yaitu menentukan sudut yang terbentuk untuk mencari berapa ketebalan yang didapatkan dari perlapisan batuan. Nah, caranya itu jumlahkan 60 derajat ditambah dengan 20 derajat. Maka sudut yang terbentuk di sini adalah 80 derajat. Nah, setelah didapat 80 derajat, selanjutnya yaitu membuat garis tegak lurus. Caranya itu dengan mencari jumlah derajat yang dihasilkan dari 90 derajat yang dikurangi dengan 80 derajat. Nah, caranya itu tempelkan 0 titik busur pada garis bantu kedua dan cari sebesar 10 derajat. Nah, setelah terbentuk seperti ini, maka kita akan menentukan berapa ketebalan dari lapisan batuan. Caranya itu untuk mengetahui berapa ketebalan yang dibentuk. Pertama itu T sama dengan 7 dikali dengan sin 80. Nah, 7-nya ini merupakan tebal semu yang sudah dikonversikan dari 350 meter ke 7 cm. Nah, kenapa di sini digunakan sin? Karena yang ditanyakan di sini depan yang diketahui miringnya, jadi dipakai rumus sin. Jadi 7 dikali dengan sin 80. Setelah didapat hasilnya dalam satuan cm, maka akan dikonversi ke dalam satuan meter. Caranya itu 6,8 dikalikan dengan skala dan dibagi 100. Hasilnya adalah 340 meter. Maka ketebalan dari lapisan batuan yang ini, ketebalannya yang didapatkan yaitu 340 meter. Nah, cut dulu. Selanjutnya yaitu untuk menentukan kedalamannya. Nah, yang pertama itu kita mengambil garis dari jarak lapangan sepanjang 5 cm. Setelah dibuat garis sepanjang 5 cm, selanjutnya kita mengambil garis hingga mencapai titik.
Selanjutnya kita menarik garis vertikal hingga menyentuh pada lapisan batuan. Selanjutnya yaitu kita membuat garis bantu untuk membuat perpotongan. Nah, setelah itu kita mengukur berapa derajat yang dibentuk pada segitiga yang telah dibuat. Selanjutnya untuk mencari kedalaman yaitu dengan menggunakan jarak lapangan yang telah dikonversi 5 cm. Nah, setelah dibuat jarak lapangan, selanjutnya yaitu membuat garis vertikal ke arah perlapisan batuan. Nah, setelah dibuat garis vertikal ke arah perlapisan batuan, selanjutnya membuat lagi garis bantu untuk perpotongan. Nah, untuk mencari D1 yaitu jarak lapangan kita kalikan dengan sin 70. Nah, kenapa 5 cm? Karena yang dipakai di sini adalah jarak lapangan dan jarak lapangannya adalah 5 cm. Sedangkan kenapa harus menggunakan sin? Karena yang ditanyakan di sini D1 depan dan yang diketahui adalah miringnya. Jadi kita menggunakan rumus sin. Dan 70 ini merupakan besar sudut yang terbentuk dari segitiga D1. Kita jumlahkan 5 cm dikali dengan sin 30. Nah, setelah didapat hasil dari D1, selanjutnya kita cari lagi untuk D2. Untuk mencari D2, kita menggunakan segitiga yang ini. Untuk menggunakan segitiga pada D2, kita harus mengetahui salah satu panjang dari sisi segitiga tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan sisi yang ini. Nah, kita ibaratkan dengan X. Nah, untuk mencari X, kita menggunakan segitiga pada D1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X sama dengan 5. Nah, 5 dikali dengan cos 70. 5 merupakan jarak lapangan dan kenapa dipakai cos? Karena yang ditanyakan di sini adalah sampingnya dan yang diketahui adalah miringnya. Jadi menggunakan rumus cos. Nah, 70 ini merupakan besar sudut dari segitiga D1. Nah, selanjutnya untuk menentukan D2. Untuk menentukan D2 kita menggunakan segitiga yang ini. Untuk segitiganya D2. Nah, selanjutnya untuk D2 digunakan rumus 2,5 dikali dengan tan 30 derajat. Nah, kenapa digunakan 2,5? Karena 2,5 ini merupakan nilai yang didapat dari X. Nah, selanjutnya dikalikan dengan tan 30. Nah, kenapa digunakan tan di sini? Karena yang ditanyakan
depannya dan yang diketahui sampingnya. Jadi menggunakan rumus tan. Nah, 30 derajat ini merupakan besar sudut yang dibentuk dari segitiga D2. Setelah didapat nilai dari D1 dan D2, selanjutnya kita mencari nilai D-nya atau kedalamannya. Untuk mencari D, rumus yang dipakai yaitu D1 ditambah dengan D2. Hasil yang didapatkan yaitu 5,8 cm. Nah, kemudian 5,8 cm ini kita konversi ke satuan meter. Caranya itu 5,8 dikalikan dengan skala dan dibagi dengan 100. Maka kedalaman dari lapisan batuan yang didapat yaitu 290 meter. Jadi ketebalannya 340 meter dan kedalaman 290 meter. Selanjutnya yaitu untuk penggambaran 3 dimensi. Diketahui kedudukannya north 0 derajat east per 30 derajat. Tebal semuanya tidak tegak lurus dengan straight north 65 derajat east. Jarak tebal semu 655 meter, jarak lapangannya 500 meter, dan skala 1 berbanding 10.000. Nah, yang ditanya di sini ketebalan dan kedalamannya. Nah, yang pertama untuk membuat gambar 3 dimensi, kita buat dulu balok dengan lebar 15 cm dan tingginya 5 cm. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat apa? Ini tahu Kak, cut dulu Kak. Selanjutnya untuk membuat bangun 3 dimensinya, maka kita mencari 45 derajat. Dan di sini juga 135 derajat dan yang ini 45 derajat. Selanjutnya yaitu tarik garis sepanjang 15 cm. Setelah terbentuk seperti ini, selanjutnya kita menentukan titik sembarang. Ingat dulu Kak. Selanjutnya yaitu untuk mencari dipnya sebesar 30 derajat. Nah, tempelkan titik 0 pada busur pada arah east dan tentukan 30 derajat.
Setelah ditentukan 30 derajat, selanjutnya kita menentukan arah tebal semu. Nah, untuk menentukan arah tebal semu, dengan strike-nya north 65 derajat east. (65 dibagi dengan 90). Nah, 90 ini didapatkan jika di dalam kuadran untuk 2 dimensi, 65 berada pada kuadran pertama dengan besar sudut 90 derajat. Nah, sama dengan X dibagi dengan 45. Nah, X merupakan besar sudut dari tebal semu yang tidak tegak lurus dengan strike. Nah, 45 ini merupakan besar sudut pada kuadran pertama jika dibawa ke dalam bentuk 3 dimensi. Maka yang ditanyakan di sini X. X-nya sama dengan 45 dikalikan dengan 65 dan dibagi dengan 90. Maka hasil yang didapatkan adalah 32,5. Selanjutnya yaitu menentukan titik untuk menentukan berapa besar arah tebal semu. Seperti yang telah didapat, untuk besar sudut dari tebal semu adalah 32,5. Kita akan mencari sudut sebesar 32,5 derajat. Nah, selanjutnya untuk menentukan besar sudut dari tebal semu, tempelkan arah 0 pada busur derajat ke titik atau ke garis yang ini dan hitung sebesar 32,5 derajat. Setelah itu untuk menarik garis sepanjang 6,5 cm dari jarak tebal semu. Nah, jarak tebal semu yang dalam bentuk satuan meter, selanjutnya yaitu tarik garis lurus. Nah, setelah itu mencari dip untuk perlapisan selanjutnya. Caranya tempelkan titik 0 pada busur di arah east dan cari sebesar 30 derajat. Setelah ditentukan 30 derajat, selanjutnya untuk mengetahui berapa ketebalan yang didapatkan dari perlapisan batuan ini, tarik garis tegak lurus. Nah, setelah itu baru bisa ditentukan berapa ketebalan dari lapisan batuan tersebut. Selanjutnya yaitu tarik garis tegak lurus untuk segitiga tebal semu. Setelah ditarik garis pada salah satu sisi pada segitiga untuk tebal semu, selanjutnya untuk mengetahui berapa panjang sisi samping pada segitiga untuk tebal semu, maka rumus yang digunakan yaitu
6,5 dikalikan dengan cos 32. Nah, kenapa di sini 6,5? Karena untuk miring yang salah satu sisi pada segitiga tebal semu diketahui panjangnya itu 6,5 cm. Sedangkan kenapa di sini harus menggunakan cos? Karena yang ditanyakan di sini sampingnya dan yang diketahui miringnya. Jadi yang digunakan yaitu rumus cos. Dan 32 ini merupakan besar sudut yang dibentuk pada tebal semu. Nah, hasilnya yaitu 5,4 cm. Jadi untuk sisi pada tebal semu yaitu 5,4 cm. Selanjutnya untuk salah satu sisi yang berada pada sudut 30 derajat untuk mencari ketebalan sama dengan panjang sisi yang berada pada tebal semu, yaitu 5,4 cm. Setelah itu untuk mengetahui berapa ketebalan dari lapisan batuan tersebut, maka digunakan rumus ketebalan sama dengan 5,4 dikalikan dengan sin 30. Nah, kenapa 5,4? Karena panjang sisinya di sini yaitu 5,4 cm. Dan dikalikan dengan sin 30. Kenapa harus dikalikan dengan sin 30? Karena yang ditanyakan di sini depannya dan yang diketahui yaitu miringnya. Berarti dipakaikan rumus sin. Dan 30 merupakan sudut yang terbentuk pada segitiga untuk mencari ketebalan. Setelah didapatkan hasilnya dalam satuan cm, maka akan dikonversi ke dalam satuan meter dengan cara 2,25 dikalikan dengan skala dan dibagikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 225 meter. Ketebalan yang didapatkan dari perlapisan ini yaitu 225 meter. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui atau mencari kedalaman dari lapisan batuan ini dengan cara menarik garis sepanjang 5 cm sesuai dengan jarak lapangan yang telah dikonversi dari 500 meter ke 5 cm. Setelah dibalikan titik, tarik garis tegak lurus hingga mencapai batas perlapisan batuan. Nah, yang mau diketahui di sini berapa kedalaman dari lapisan batuan ini. Untuk mencari kedalaman dari lapisan batuan ini, caranya yaitu kedalaman sama dengan 5 dikalikan dengan tan 30 derajat. 5 merupakan jarak lapangan yang telah dikonversi dari satuan meter ke sentimeter, sedangkan dipakaikan tan di sini karena yang ditanyakan itu depannya dan yang diketahui sampingnya, berarti dipakaikan rumus tan. Nah, 30 derajat di sini merupakan sudut yang terbentuk dari segitiga untuk mencari kedalaman. Jadi kita jumlahkan antara 5 kali tan 30. Nah, selanjutnya setelah didapatkan hasil dengan satuan cm, dikonversikan ke dalam satuan meter. Caranya yaitu 2,88 dikalikan dengan skala dan dibagi dengan 100. Nah, hasilnya yaitu 288 meter. Jadi ketebalan dari lapisan batuan adalah 225 meter dan kedalamannya
288 meter. Sebelum kita mengakhiri praktikum geologi struktur, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.